Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencintai kalian semua, anak-anakku dari Sabang sampai Merauke. Semoga bisa lekas bertemu dengan kalian semua dalam kondisi yang lebih baik. Belajar daring tetap asyik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang manfaat dan peran internet. Internet dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sebagai media informasi, media komunikasi, media belajar, media hiburan, dan media bisnis dan perdagangan. Yang pertama, sebagai media informasi, menyajikan informasi lengkap dari berbagai sumber di seluruh dunia dengan cepat. Dalam pemerintahan, kita sering mendengar istilah e-government, yaitu layanan berbasis online yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih praktis dan tidak perlu antri lama. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan layanan masyarakat. Sebagai contoh, layanan pembuatan SIM dan pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara online dengan aplikasi Samsat Online Nasional. Dan contoh lainnya, ada penerimaan peserta didik baru yang bisa dilakukan secara online. Masih sebagai media informasi, internet juga dapat bermanfaat dalam portal berita online. Portal berita online biasanya berdiri sendiri atau merupakan pengembangan dari media cetak dan elektronik. Contohnya, detik.com adalah portal berita yang berdiri sendiri, sedangkan kompas.com atau metrotvnews.com merupakan portal berita TV dan koran. Yang kedua, sebagai media komunikasi, internet mampu memberikan akses yang relatif sangat cepat dan murah. Contohnya, layanan email, chatting, dan panggilan video. Beberapa contoh aplikasinya. Gmail dapat digunakan untuk mengganti surat menyurat. Panggilan video, Facebook, dan WhatsApp dapat digunakan untuk chatting. Yang ketiga, sebagai media belajar, internet menyediakan beragam pustaka yang mencakup semua bidang keilmuan, ensiklopedia online, dan media belajar interaktif secara online yang biasa disebut dengan istilah e-learning. E-learning adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. Berikut contoh aplikasi e-learning yang sekarang sering digunakan. Ada Zoom dan Google Classroom. Yang keempat, sebagai media hiburan, internet menyediakan berbagai fasilitas hiburan dari yang berupa permainan online, media hiburan, film, musik, dan tontonan olahraga seperti balap mobil, MotoGP, sepak bola yang biasa ditayangkan melalui live streaming. Berikut contoh media hiburan berbasis internet. Ada YouTube, hiburan video, musik, dan lain-lain. Game online ada PUBG, Mobile Legends, dan COD. Streaming film ada Netflix, dan streaming olahraga yang sekarang sedang terkenal adalah Mola TV yang disiarkan oleh Liga Inggris.
Yang kelima, sebagai media bisnis dan perdagangan. Beberapa perusahaan menggunakan internet untuk memperluas jaringan pemasaran dan layanan terhadap pelanggannya. E-commerce adalah penggunaan internet untuk kepentingan komersial seperti menawarkan barang dagangan, promosi, hingga bertransaksi secara online. Berikut contoh aplikasi e-commerce yang sudah terkenal di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Gojek, ada Blibli.com, ada Shopee. Kalau yang sedang terkenal di luar negeri ada Alibaba.com. Berikut kita juga mengenal istilah e-banking. Dengan e-banking kita dapat bertransaksi secara mudah dan cepat dengan bantuan internet. Kita dapat melakukan pembayaran belanja online dengan cepat, memonitoring status transaksinya hingga kita dapat mengetahui transaksi kita berhasil atau tidak. Selain itu, setiap aktivitas perbankan juga dengan mudah kita pantau melalui notifikasi transaksi masuk dan keluar. Meskipun banyak sekali manfaat yang kita dapat dari internet, ada dampak negatif yang perlu kita waspadai. Di antaranya, yang pertama, kandungan informasi yang kurang sesuai. Ada pornografi, tayangan kekerasan, dan bullying. Ada informasi palsu atau hoax, maraknya penipuan yang biasa disebut cybercrime. Ada beberapa tips berinternet dari saya. Yang pertama, pastikan didampingi orang tua. Yang kedua, jangan mengklik iklan atau tautan yang tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, jangan merespon SMS spam yang berisi link yang berbahaya, yang kadang mengatasnamakan undian berhadiah. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka, silakan tekan like. Berikan kritik dan saran untuk saya. Dan jangan lupa, belajar daring tetap asyik. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.